Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kini saatnya saya akan mereview beberapa pusaka saya. Termasuk pusaka sapu inten, juga pedang larbango yang mempunyai mendak emas, dan satu bilah pedang kargo yang mempunyai ornamen juga handle terbuat dari perunggu, teman-teman. Tapi sebelum saya review, mari kita lihat Kang Parman sedang ekspedisi tadi siang di Gua Jepang kalau tidak salah. Dan setelah ke Gua Jepang, melihat di sana, melihat peradaban di sana, dan saya suruh lanjutkan untuk melihat ke Candi Arimbi, teman-teman. Kita lihat ekspedisinya Kang Parman seperti apa di sana, teman-teman. Ini dia cuplikannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di air Panguripan. Ekspedisi dari tim Kebo Marcoet. Ini mau melacak di area Panguripan, area Mojokerto. Iya, Cak? Itu kakak saya atau cacak saya itu yang menunjukkan jalan ke sini. Tapi belum menemukan peradaban sejarah di sini nenek moyang kita. Tapi tunggu di ekspedisi saya untuk mengungkap nenek moyang kita. Oke, kita lanjut. Mantap. Ekspedisi kita di hutan ini, di hutan area Bancang ini. Nggak tahu tuh ikut mana ini. Ini sama cacak saya ini. Ini adalah gua Jepang, teman-teman. Ini ada di sini. Assalamualaikum. Nah, ini adalah gua Jepang. Namanya gua Jepang. Ini tidak tahu kedalamannya berapa. Ini di ereng-ereng gunung, ereng-erengnya gunung Penandungan. Ini batu semua ini di atas ini. Bahaya ini. Kita langsung aja naik karena mengkhawatirkan ini banyak batu-batu di atas. Sudah tidak dipakai ini wisata gunung Gua Jepang. Oke, ini di ereng-ereng gunung, ini batu semua ini. Bahaya, mantap. Tapi belum mendapatkan bukti, masih bukti pecahan gerabah-gerabah kuno seperti ini. Tambah Riko, ayo tambah Riko. Oh, ini loh. Wah, kayak apa? Bersih. Ini, aku.
Umek kayak. Candi Arimbi. Ini sementara ditutup untuk umum. Nggak tahu kenapa. Itulah tadi cuplikan dari petualangannya Kang Parman bersama kakaknya ternyata teman-teman. Karena yang menunjukkan arah atau menunjukkan wilayah-wilayah situ, katanya Kang Parman lebih paham, yaitu kakaknya. Jadi kakaknya diikut sertakan tadi sebagai penunjuk jalan. Oke, saya akan mereview beberapa pusaka koleksi saya sih. Beberapa benda, beberapa pusaka yang saya miliki teman-teman. Jujur banyak yang menginginkannya, terutama kolektor-kolektor besar. Tapi alhamdulillah selama ini saya bisa mempertahankan karena saya rasa masih belum ada penggantinya teman-teman. Karena beberapa pusaka yang saya miliki itu kalau tidak katakanlah sehati, kalau saya mandang itu ngeh di hati saya, itu baik buruk atau kondisinya seperti apa, saya kalau suka ya saya simpan teman-teman. Terutama kemarin ini sudah dilihat oleh Om Rivo Cahyono juga. Beliaunya sempat kesini, tapi bukan berarti saya tidak memamerkan setiap pusaka-pusaka yang pernah saya dapatkan teman-teman, karena saya menyadari selama berkecimpung di dalam suatu pembelajaran untuk mengenalkan sebuah sejarah, pastilah saya itu dikatakan sebagai jembatan saja teman-teman. Karena apa? Tidak mungkin apa yang saya temukan selama bertahun-tahun saya kumpulkan sendiri, dan itu pun menjadi pencaharian kami. Dan juga bila mana kita tidak menggali semua peradaban, menggali beberapa artefak yang kita temukan, maka benda-benda tersebut semakin lama, semakin tahun, semakin bertambah usianya, akan semakin hancur dimakan usia teman-teman, dan tidak ada manfaatnya. Untuk saya bisa memanfaatkan, saya akan mencari, dan hasil temuan saya, temuan kami, sebagian saya maharkan, sebagian kami manfaatkan agar generasi penerus bangsa, terutama Jawa, itu dapat menguri-ngurinya, dapat mengingatnya, dapat menghargai peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Begitu teman-teman. Karena saya bukan kolektor, jadi tidak mungkin saya mengoleksi pusaka atau benda-benda yang banyak teman-teman. Karena saya adalah orang yang tidak mampu, saya adalah orang yang tidak sebanding dengan kolektor-kolektor lain. Tapi karena jerih payah kami semua bisa merasakan, semua bisa menikmati hasil karya nenek moyang atau leluhur kita. Inilah teman-teman pusaka yang saya
pertahankan selama ini. Ini warangkanya warangka yang unik. Ini adalah kreativitas dari teman saya yang berada di Mojokerto juga. Beliau mempunyai kreativitas memodifikasi warangka yang sangat unik-unik. Jadi saya suka sekali dengan modifikasinya. Terima kasih temanku yang ada di paguyuban Candi Surya Wilwartika. Ini adalah pusaka menurut saya mempunyai era peradaban Singosari, teman-teman. Karena dari bentuknya besar dan melebar, juga mempunyai peksi di dalamnya itu kotak. Dan ini termasuk saya katakan utuh, teman-teman. Walaupun ada beberapa yang rusak karena dimakan oleh usia. Jadi mempunyai pamor kurang tahu saya pamornya, karena sudah banyak yang hilang, teman-teman. Entah meruntuh sewu, entah. Tapi yang unik ini ada nyindennya, teman. Ini termasuk ada nyinden. Di sini ada bentuk pamor yang bergelombang tapi rata. Kalau diraba ini rata, teman-teman. Padahal ini bergelombang, kalau dilihat ini bergelombang. Dan yang kedua akan saya tunjukkan, ini adalah dapur pedang Larbangau, teman-teman. Ini adalah karya seni dari teman saya juga. Warangkanya ini warangka buatan baru, dan kayu yang dibuat warangka ini adalah kayu temuan saya juga, teman-teman. Ini kayu temuan saya juga, temuan di Brantas, mempunyai usia mungkin sekitar 800 tahunan kurang lebih, karena postur kayunya itu sudah menua. Dan ini saya ambil tengahnya, teman-teman. Ini. Dan kayu ini entah kayu apa, saya kurang paham. Tapi bila mana ini dimasukkan dalam air, ini kayu ini tenggelam. Seperti stigi itu, teman-teman. Ini adalah termasuk Larbangau mini. Ini kalau diwarangi ini mempunyai pamor, teman-teman. Saya biarkan otentik, masih patina, tidak saya bersihkan total, karena menurut saya ini patina-patina sudah kering, sudah mati. Jadi tidak begitu mengkhawatirkan untuk merusak.
merusak bila besinya. Tapi suatu saat pasti akan saya warangi juga, karena saya belum puas untuk memandang, jadi saya biarkan otentik seperti ini. Dan ini ada selut emas. Mungkin perkiraan dari pengalaman saya ini kadarnya melebihi kurang lebih 80%. Dan yang terakhir, sebenarnya bukan yang terakhir sih, masih ada beberapa pusaka-pusaka koleksi saya. Tidak saya review semuanya teman-teman, saya akan bertahap agar teman-teman bisa paham dan tahu koleksi-koleksi saya, bahwasanya saya tidak hanya mencari benda-benda atau peradaban-peradaban, tapi saya juga pecinta pusaka, saya juga pecinta budaya, saya juga pecinta alam teman-teman. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pahami, sedikit atau banyak saya akan mengutarakan sedikit demi sedikit. Mungkin ada sisi positifnya yang bisa diambil, dan bila mana ada sisi negatifnya jangan digunjing dan jangan dipakai. Diam lebih baik daripada berkata tapi menyakitkan orang lain teman-teman. Jadi apapun bendanya yang saya dapatkan dari pencarian saya, dari ekspedisi teman-teman saya, sebagian saya maharkan, sebagian yang saya suka akan saya uri-uri budaya, akan saya uri-uri bendanya, gitu teman-teman. Dan ini adalah temuan yang kemarin kurang lebih ada sekitar 5 bulanan teman-teman, ini saya dapatkan. Ini adalah pedang Khadga teman-teman. Ini adalah pedang Khadga, dan ini saya dapatkan dari saya memahari teman yang seprofesi dengan saya. Ini, kalau tidak salah waktu itu teman saya bilang ini adalah temuan daerah wilayah Tuban. Daerah wilayah Tuban. Saya juga percaya sih kalau ini ditemukan di wilayah Tuban, karena pusat perdagangan zaman dulu itu kalau tidak salah ada di Tuban teman-teman. Jadi keris, pedang ataupun jenis pernak-pernik yang kita temukan atau yang teman-teman temukan itu ada sebagian yang dari Jawa, ada yang sebagian dari luar Jawa teman-teman. Jadi referensi yang konkret itu tidak tahu, dan belum ada yang tahu yang sesungguhnya sebenarnya teman-teman. Hanya perkiraan atau analisis atau analisa-analisa yang pas, mungkin seperti itu. Jadi yang penting inilah bukti sejarah, yang penting ini adalah bukti peninggalan era peradaban lama. Wajib diuri-uri budayanya, wajib diuri-uri bendanya, agar kita selalu mengingat bahwasanya kita adalah orang Jawa yang penuh dengan benda-benda yang menjadikan suatu budaya kita sendiri. Keris adalah budaya Jawa,
ada sebagian pedang, bahkan sampai zaman peperangan Belanda, Jepang, itu orang Jawa mengandalkan hanya pusaka keris juga bambu runcing, teman-teman. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Karena saya menganalisa seperti itu, jadi kita sebagai orang Jawa wajiblah budaya kita sebagai orang Jawa, pusaka kita adalah identitas sebagai kita orang Jawa, jangan ditinggalkan dan jangan disakralkan, teman-teman. Begitu. Karena tiada kekuatan dan tiada pertolongan hanya kepada Sang Kuasa dan kepada Yang Maha Kuasa, teman-teman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud uri-uri budaya, ini adalah wujud kita menghargai bangsa kita, kita menghargai sejarah peninggalan nenek moyang kita, juga kita menghargai kita adalah sebagai orang Jawa. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.